Drama panas terjadi di sidang cerai Oki Agustina melawan pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo alias GDC yang digelar di Pengadilan Agama Bogor Kota kemarin siang. Dalam sidang beragendakan pembacaan hasil mediasi dan mendengarkan jawaban tergugat itu, masing-masing pihak menegaskan bahwa mediasi berujung buntu, yang artinya sidang cerai berlanjut ke materi pokok perkara. Tapi mengapa pada sidang kali ini Oki berhalangan hadir? Apa yang menyebabkan GDC seolah tak mau menghadiri sidang cerai? Benarkah karena ia takut bertemu Keisha Alvaro, putra sulung Oki, dari pernikahannya dengan Pasha Ungu yang selalu siap pasang badan membela ibundanya? Jadi sidang hari ini agendanya adalah jawaban dari kami selaku tergugat. Kami sudah sampaikan ke majelis hakim. Jadi gugatan hari ini tidak ada perbaikan, tidak ada revisi lagi. Jadi kami langsung serahkan jawaban gugatannya hari ini. Ya pada pokoknya Mas Gunawan tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Mbak Oki karena memang percekcokan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Cuman ini hanya sebagai titik kulminasi aja sih selama ini. Hari ini agenda tadi pembacaan hasil mediasi gagal walaupun ada beberapa yang sudah disepakati oleh para pihak. Kalau Kisha udah dewasa lah ya, jawaban kemarin juga kan cuma hanya mensupport mamanya. Karena dia juga tahu batasan-batasan bahwa ini juga dia tidak bisa terlalu masuk ke dalam perkara ini kan begitu. Cuman dia selalu mensupport mamanya, dia menguatkan lah ya, pasti namanya anak kan. Namanya anak, ibunya harus menghadapi kejadian seperti ini ya pasti ada kecewa, sedih, marah pasti ada. Tidak ada penyesal sama sekali, alhamdulillah. Malah saya lebih lega sekarang, sudah mengikuti keinginan suami saya, alhamdulillah enggak. Kita tunggu proses sidang aja sih. Kita udah ada kesepakatan dan kita udah ngobrol baik-baik, semuanya udah keputusan kita berdua. Ya kita jalanin seperti ini buat hubungan kita tetap baik dan itu buat anak. Pada agenda kedua, di mana majelis hakim mendengarkan jawaban pihak GDC atau gugatan pihak Oki, melalui kuasa hukumnya, GDC membantah alasan perceraian yang melatari gugatan cerai Oki. GDC memang ingin cerai, bahkan ia sudah menolak Oki secara agama, namun ia tidak terima dituding selingkuh dengan Ki Yunita, wanita yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. GDC mengaku hanya berteman dengan Ki Yunita. Di sisi lain, pihak Oki mengaku punya bukti yang akan mereka hadirkan di persidangan selanjutnya. Bukti sementara sudah kita siapkan, nanti ditunggu aja kalau seperti itu. Itu nanti kita ungkap di persidangan aja. Kita nggak berani ungkap dulu ke media, kita nanti ungkap di persidangan dan biarkan hakim yang menentukan hal tersebut. Kami menolak dengan tegas terkait dengan adanya posita dari penggugat bahwa adanya dugaan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Mas Gunawan. Apa yang kemarin beredar di media, ada foto-foto yang beredar yang itu diduga ada perselingkuhan, itu sebenarnya hanya ungkapan kekecewaan istri yang mungkin cemburu melihat suaminya berteman dengan orang di tempat yang jauh dari kediamannya di sini. Sebenarnya sudah dijelaskan dan itu dibantah Mas Gunawan bahwa itu tidak terjadi. Kami mempersilahkan kepada kuasa hukumnya Mbak Oki untuk membuktikan tuduhannya adanya dugaan perselingkuhan itu, dan kami juga akan membuktikan dalam persidangan. Apabila nanti tidak bisa membuktikan juga nanti dalam putusan akan terbukti bahwa itu tidak terbukti. Kalau pertemuan itu teman biasa aja sih. Karena saya tahu orang tahu saya, jadi pastinya kenapa saya perginya tuh nggak di tempat yang sepi, di tempat umum karena orang tahu saya siapa gitu. Jadi nggak perlu harus mengurangi fitnah itu gitu loh. Foto itu kan kita nggak tahu gitu. Mungkin ada orang yang iseng foto atau apa. Ya kita nggak tahu, sebagai kita cuma hanya sebatas karena kita nggak ada niatan yang jelek, niatan misal berselingkuh atau apa. Jadi ya yaudah kita cuma jalan terus beli makanan yang seperti itu aja. Mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai. Pernyataan Oki tentang perselingkuhan GDC yang diaminkan pula oleh Keisha Alvaro membuat GDC merasa nama baiknya dicemarkan.
Pasalnya, pasca berita isu perselingkuhannya mencetak viral pada 19 November lalu, ia langsung didepak oleh Persik Kediri, klub sepak bola yang baru membelinya dari Bali United. Sekarang GDC terpaksa menggantungkan sepatu sepak bolanya. Yang memiriskan, pihak endorse pun membatalkan kontrak secara sepihak dengannya. Lalu benarkah GDC akan melaporkan Oki atas dugaan pencemaran nama baik? Nanti tentang pelaporan nggak ada Bang ya? Untuk sementara dipending dulu karena sudah ada komunikasi yang baik antara Mas Gunawan dengan Mbak Oki terkait hal ini. Saya nggak peduli mau nyindir apapun, yang pasti dia yang terjadi suami. Kalau ada di luar sana yang berita-berita nggak benar atau apa, kemarin kan ada ramai tuh postingan orang yang katanya suami saya sama perempuan lain, pada pakai foto saya. Kalau dari kami, itu silakan aja dilakukan, itu upaya hukum yang bebas dilakukan siapa saja. Tapi kalau dari kami tetap teguh pada prinsip kami dan gugatan kami tidak akan berubah. Jadi Mas Gunawan akan mengambil upaya hukum dengan melaporkan ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya atas akun yang dulunya menamakan akunnya Jenny Amanda kemudian berubah menjadi akun Lambedano. Jadi sebenarnya Mas Gunawan maupun kami selaku kuasa hukumnya sudah DM ke akun sosial media tersebut untuk meminta maaf atas pengakuannya dia yang pada saat itu dia mengaku-ngaku sebagai teman pihak wanita Mas Gunawan, dan itu memperkeruh suasana yang seakan-akan dipercayai oleh masyarakat bahwa itu akun perempuan tersebut. Jadi secepatnya kami akan melaporkan akun tersebut. Harapannya adalah supaya tidak ada netizen lain yang bertindak serupa yang justru itu kemudian merugikan orang lain, yang menimbulkan fitnah dan kemudian mencemarkan nama baik. Berarti secara lisan sudah diberitahu? Kalau secara lisan dan udah berterima. Oh iya, saya menambahkan ya yang tadi disampaikan tentang meredupnya. Saya ralat Mas ya. Saat ini karir Mas Gunawan tidak meredup Mas ya. Jadi ini murni memang bursa transfer. Ya, ini memang musim bursa transfer dan tidak ada hubungannya dengan laku atau meredupnya karir Mas Gunawan. Nah, dengan adanya beberapa klub sudah melakukan penawaran, itu langsung ketika sudah dikeluarkan keputusan itu artinya saya menampik tadi yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan karir Mas Gunawan ya. Jadi murni justru kami yang disampaikan oleh Pak Penasihat Hukum tadi bahwa ada gejolak dari perkara ini yang menimbulkan ataupun mungkin yang tersebar di luar adalah tentang reputasi Mas Gunawan sebagai atlet, itu tadilah yang memberikan efek yang ke karirnya. Ngotot membantah soal perselingkuhan, namun GDC tak mau memperpanjang masalahnya dengan Oki terkait hak asuh anak. Ia setuju putra sematawayang mereka, Miro Materazzi Gunawan, diasuh oleh Oki. GDC hanya meminta Oki membebaskannya menghabiskan waktu bersama Miro bila bocah berusia 9 tahun itu libur sekolah. Kalau hak asuh anak sama seperti gugatan kan kita minta untuk diasuh oleh Bu Oki karena memang kedekatan juga. Yang kedua mungkin karena Bu Oki ini lebih mampu secara finansial sepertinya kalau untuk saat ini. Jadi seperti itu sih. Dan juga menurut hukum kan memang anak di bawah umur itu diasuh oleh ibu. Bunda ini kan selalu menjadi pejuang anak ya. Kan 14 tahun lalu menang hak asuh anak. Jadi tahun ini harus menang lagi. Jangan kalah. Terkait dengan hak asuh anak yang karena masih usia di bawah 12 tahun dan masih mumayyiz, jadi pengasuhan hak asuh anak diserahkan kepada Mbak Oki, dan untuk besaran nafkah adanahnya sebesar 5 juta rupiah sebagaimana diminta dalam gugatan. Mas Gunawan tidak berkeberatan untuk itu. Ya itu memang permintaan sih. Ya di sidang sebenarnya cuma itu permintaan saya nggak mau besar-besar karena hanya untuk Miro. Ya udah itu aja sih. Dan itu juga memang udah kesepakatan kita berdua. Saya nggak minta yang besar, nggak minta apapun. 5 juta udah cukup lah untuk Miro. Dalam materi gugatan cerainya, Oki sama sekali tidak menuntut harta gonogini dari GDC. Ia sadar suaminya tengah terpuruk dan harta yang tertinggal hanya sebuah mobil dan rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Menurut kuasa hukum GDC, kliennya sepakat untuk memberikan rumah dan mobil itu untuk putranya Miro. Namun benarkah jika Oki menikah lagi, ia harus keluar dari rumah itu? Kesepakatan di mediasi lalu, adanya rumah yang masih bisa ditempatin oleh Mbak Oki dan keluarga dan anak-anak, serta kendaraan yang diserahkan Mas Gunawan untuk mobilitas anak.
Itu sih. Iya, jadi kan memang sudah ada kesepakatan dari Bu Oki dan Pak Gunawan untuk harta gonogini. Jadi kalau misalnya ada harta yang memang untuk Pak Gunawan, ada harta yang untuk seperti ini. Tidak ada keraguan sama sekali. Insya Allah kalau rezeki itu Allah pasti kasih rezeki buat saya dan juga buat anak-anak. Jadi semuanya sudah saya siapkan matang-matang. Ya udahlah, tinggal nunggu proses sidang dan ketok palu. Pada sidang cerai selanjutnya yang rencananya digelar 18 Desember mendatang, pihak Oki akan menyampaikan replik, sementara pihak GDC akan mengutarakan duplik, namun tidak dilakukan di Pengadilan Agama Bogor Kota, lantaran sidang selanjutnya digelar secara e-court. Pihak GDC berharap jika ingin cerai baik-baik, pihak Oki berhenti menyindir GDC lewat media sosial. Sebaliknya, GDC pun akan menjaga marwah Oki sebagai ibu dari anaknya bila tidak memperkeruh suasana dengan isu perselingkuhan dan penelantaran ekonomi. Ya kalau itu kan sebetulnya kan ya ungkapan hati aja ya. Cuma memang kalau Tante Oki sendiri kan memang senang ya pakai ngambil quotes. Jadi bukan niat nyindir lah. Cuman kalau yang udah nyerempet begitu mungkin ada yang merasa, ya kita kan nggak tahu ya yang orang kan. Tapi kita nggak ada niat nyindir kok. Tante Oki juga tegas bilang kita nggak ada niat nyindir gitu. Malah mereka yang nyindir juga biarin aja kan gitu. Makanya jangan merasa paling benar lah gitu kan. Enggak, jadi nanti Ibu Oki akan hadir saat sidang pembuktian. Jadi memang kalau sidang pembahasan mediasi, jawaban-jawaban Bu Oki tidak akan hadir. Tidak pembuktian kapan tuh Bang agendanya? Pembuktian agendanya dimulai pada tanggal 18 Desember 2023. Itu offline tuh. Offline datang. Jadi untuk agenda selanjutnya adalah replik dari penggugat itu diselenggarakan secara e-court. Kemudian duplik dari kami, dari tergugat juga diselenggarakan secara e-court di tanggal 14. Kita akan ada sidang berikutnya itu di tanggal 18 Desember di Pengadilan Agama Bogor dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Jadi nanti saksi-saksi dari pihak penggugat, dari pihak Bu Oki akan dihadirkan dalam persidangan. Saksi ada kemungkinan 3 orang dari Bu Oki. Dari sedikit dua mungkin ada keluarga dan teman. Mas Gunawan sendiri selama tidak ada pertandingan, beliau menyatakan kepada kami akan hadir. Setelah dilihat berbagai alasannya dari Bunda dan juga Papa, ternyata emang udah gak bisa bareng ya udah. Ya pokoknya Bunda, aku udah bilang sama Bunda sih, udah Bun, abis ini sendiri aja udah. Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu, gak bikin Bunda nangis. Kedua, gak bakal nyakitin Bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Udah gitu. Karena kalau laki-laki bakal nepatin itu. Jadi kalau nggak bisa nepatin ya berarti bukan laki-laki. Sebenarnya namanya anak-anak pasti kan ada rasa kecewa lah kalau dengan berita yang seperti ini akhirnya terus mamanya sedih pasti gitu. Tapi dalam namanya perjalanan hidup kita berjanji seperti itu, tapi kan kita nggak tahu seperti apa kedepannya, seperti apa yang dilaluin, apa yang dirasa, kan yang merasakan kan saya sendiri. Karena memang drama. Sudah tidak diinginkan lagi melanjutkan rumah tangga, ya aku juga nggak mau mempertahankan orang yang tidak menginginkan aku lagi gitu. Jadi ya udahlah.